Oke, dimulai. Bismillah. Wabil Islami Wabi Muhammadin. Oke, saya absen dulu ya. Adi, Andre, Anggi, Dea. Udah 3 kali nih. Habibi, Mila, Risma, Teddy. Ada Teddy? Adil? Adil enggak? Triana, Vika, Yusuf, Zalfa. Oke. Bentar, kita lihat dulu video yang dulu. Nggak ada yang nonton, tenang aja, santai aja. Ini belum saya edit nih, asal saya upload aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Sari. Saya akan menghidupkan misi. Nah, itu kan pertama itu tekan tombolnya dulu ya. Kalau nggak nyala tuh berarti kabelnya dicek. Ini monitornya juga. Nunggu sampai masuk ke menu. Nah, udah itu aja sih sampai masuk menu. Nah, ini yang belum diedit nih, Anggi. Kita tonton. Santai aja, nggak ada yang nonton. Baru dua itu ngedit sendiri. Perkenalkan, nama saya Anggi Duyandini dari kelas 11. 23. Saya akan praktek mematikan komputer. Untuk Nah, ini, kalau matikan komputer itu dicek dulu di close aplikasinya atau di save. Nah, terus tekan di start, terus ini, tekan power, dan terus shutdown. Nah, udah selesai. Nah, itu aja. Sekilas video yang tadi. Nah, kemarin tuh udah belajar tentang ini, komponen. Ingat sebentar ya, tentang hardware, perangkat keras. Terus di sini komponennya itu ada motherboard, prosesor atau CPU, terus RAM, SSD, tipe-tipe SSD-nya, terus HDD, terus PSU, power supply, sini casing. Nih ya, ini nih belum dicatat nih, coba dicatat dulu. Thermal paste, buka bukunya.
Thermal pasta tuh bentuknya kayak apa ya, kayak di dalamnya tuh. Nih. Kayak odol ya, thermal pasta tuh kayak odol persis, cuma bedanya kalau thermal pasta tuh ada minyaknya. Odol sikat gigi persis thermal pasta. Fungsinya tuh nyebarin panas agar merata. Jadi itu thermal pasta tuh nanti dipasang di atasnya ini. Udah ditulis. Jadi nanti ntar tentang rakit PC di ini ya, sesudah UTS nanti prakteknya. Nanti buat nilai praktek sesudah UTS. Kalau sekarang nanti fokus ke teori dulu supaya paham fungsi-fungsinya. Udah, ini sudah ditulis. Nah, nanti ini si thermal pasta itu ditaruh di atasnya prosesor. Nah, ini prosesor. Nah, ditaruh di atas ini, di kotak-kotak ini nih, di yang warna aluminium ini nih. Nah, itu thermal pastanya ditaruh di situ. Sedikit aja, paling segimana ya, kayak nggak ada setetes sih. Jadi jangan terlalu banyak. Ditaruh di situ nanti thermal pasta tuh. Nanti digencet, jadi ditumpuk kayak biskuit, kayak sandwich. Nah, ditumpuk di sini. Nah, ini kan ada bekasnya nih, thermal pastanya di sini. Nah, nanti itu thermal pasta kan nempel sama ini kayak biskuit Oreo tuh, numpuk. Nah, panas dari si prosesor kan menghasilkan panas. Nanti dikipasin sama ini, heatsink namanya. Nah, ini kipasnya nyala, jadi nanti supaya adem. Ya, ditulis tuh heatsink. Jadi mendinginkan prosesor, fungsinya tuh heatsink. Kalau nggak pakai thermal pasta, nanti panasnya tuh nggak nyebar ke kipasnya tuh. Nanti kalau panasnya terlalu panas, overheat, itu bisa menyebabkan komputernya rusak, nggak bisa nyala. Heatsink mendinginkan prosesor atau diingat-ingat bentuknya ya, ini tuh gambarnya tuh diapalin, jadi jangan sampai salah nyebut nanti. Udah, heatsink udah mendinginkan prosesor atau CPU. Nah, bentukannya kayak gini. Nah, di sini supportnya 1151 sama itu kayak itunya. Nah, ini keyboard mouse udah kan. Nah, ini monitor contohnya, ini tuh udah. Nah, ini kabel power ditulis, kabel power PC ya. Ini tuh dicek nanti kabel power tuh, bisa jadi yang rusak kabel powernya kalau nggak nyala tuh. CPU sama PSU itu beda ya. Power supply unit itu untuk ke listrik, kalau CPU itu prosesor. Nanti kalau besok, minggu depan maksudnya ya, minggu depan tuh kalau itu tuh langsung ke sini aja, langsung ke lab, tasnya tuh taruh di lab aja.
Kalau nggak ada kegiatan di atasnya tuh langsung ke lab. Waktunya habis duluan kalau nggak ke sini langsung. Udah, ini kabel power udah ya. Ini kabel VGA, bentukannya yang warna biru. Jadi output itu keluaran ya. Jadi nampilkan gambar dari ke PC ke monitor tanpa audio. Ingat tanpa audio. Jadi kalau nyambung ke monitor yang ada speakernya tapi pakai VGA nggak bakal ada suaranya, harus pakai HDMI nanti. Biasanya kalau PC disambung ke TV itu kan, TV kan bisa ada ininya, TV LG atau TV yang mahal tuh Samsung tuh, itu biasanya pakai HDMI. Masih ada port VGA nya juga sih biasanya. Yang tadi itu monitor Xiaomi juga sama tuh. Jadi monitor tuh ada yang sekaligus sama speakernya, ada yang enggak. Udah. Nah ini satu lagi HDMI. Kalau ini sama audionya. Jadi kalau disambung ada suaranya kalau nyetel musik, nyetel YouTube tuh. Dari monitornya ada. Kalau monitornya ada speakernya ya. Kalau nggak ada ya nggak ada. Bedanya tuh di audio. Kalau HDMI itu lengkap. Sama kayak ini nih. Kalau ini pakai ini kan saya kan pakai HDMI. Mau dari laptop ke ini proyektor HDMI pakainya. Kalau pakai VGA, saya nyetel musik nggak ada suaranya di sini tuh. Nah udah, sekarang bagian ini yang maju. Udah hafal kan yang maju? Udah hafal belum ini yang maju sekarang tuh? Andre sama Yusuf ya? Udah hafal belum, Yusuf? Saya belum, Pak. Kalau misalnya Dibagi aja, ini nggak usah semua. Jadi saat ini bagian motherboard siapa sampai nomor tadi kan ada berapa tuh jumlahnya, ada 10 tak? Enggak, ini sampai kabel ada berapa tuh? pas lagi awal sih nggak sampai situ, Pak. Awalnya Nanggung. Iya, kalau gitu gimana mau ngapalinya? Sampai 11 sampai 12 ya berarti ya. Berarti 6-an tuh. Ini tinggal ditunjuk aja ya, itu namanya apa gitu. Fungsinya apa itu. Sok dihafalin dulu, kamu berdua tuh dihafalin. Nah, sekarang saya lanjut materi. Nah, khusus yang 2 tuh ngapalin dulu. Saya kasih waktu sampai ini ya 15 menit buat ngapalin Andri sama Yusuf. Kalau kalian kabelnya, Pak? Yang kabel tuh cuma nunjuk aja, ini kabel power tuh jelas tuh. Kan untuk listrik ke ini. Terus ini untuk ke PC sama monitor tanpa audio, ini dengan audio ada yang udah kan? Ada tulisannya tuh HDMI. Ini kan jelas VGA. Di sini kan kabel power itu ada tulisannya. Kan saya kan nunjukin gambarnya nanti tuh. Jadi maju, saya nunjukin gambar, kamu jelasin gambarnya itu apa gitu. Itu aja. Jadi misalkan mentok di sini, nih prosesor, ya udah ada tulisannya tuh.
Yang kedua itu prosesor. Nah, ini prosesornya Intel apa? Nih, Intel Core 6100. Udah. Fungsinya sebagai otak dari PC. Udah itu aja. Kalau ini motherboard, soketnya 1151. Fungsinya untuk papan induk, itu aja selesai. Jadi saya sepemahamannya aja. Ini sampai ini ya 17 15 nih. 8 15. Diaparin sampai 8 15. Cuma 6 doang gampang. 6 tambah 6 tuh. Nah, sekarang lanjut ini ya, operating system. Tadi kan hardware. Nah, sekarang masuk ke operating systemnya, ke bagian perangkat lunak. Nah, OS atau operating system atau sistem operasi itu sama aja ya. OS singkatan ada kepanjangannya operating system. Kalau bahasa Indonesia itu sistem operasi. Artinya itu sistem pengatur atau pengendali. Jadi contohnya tuh bentar. Jadi ibaratnya kalau OS tuh nyawa ya. Kalau di bahasa ininya tuh nyawa. Kalau nyawa atau kehidupan. Jadi kalau udah rakit PC nggak ada OS-nya, dia nggak bakal nyala. Jadi cuma hidup mati lagi kalau nggak ada OS-nya. Nah, macam-macam OS itu ada OS Windows, Mac OS, Linux, Android OS. Nah, caranya itu nanti diinstal ulang ya. Ada nanti proses install ulangnya. Nah, install ulang itu membutuhkan yang namanya file ISO. Kita cari dulu ya. Ini Windows ya. Nah, ini kita lihat dulu pakai bahasa Inggris sih di sini. Nah, ini tampilan Windows 10. Ini tampilan Windows 10 asli kayak gini. Di sininya ada menu start, terus di sini menu pencarian. Di sini biasanya aplikasi-aplikasi kayak Explorer. Terus di sini ada tampilan WiFi. Hello and welcome to my beginner's tutorial for Windows 10. Let's take Bahasa Inggris ya. Nah, di sini nih. Secara garis besar lihat, yang namanya OS itu nyawanya. Jadi kalian mau pengen dipasang apa? Kebanyakan di PC di seluruh dunia itu pakainya Microsoft. Nah, Microsoft itu ada mengeluarkan yang namanya Windows. Ada lagi yang namanya Linux. Nah, Linux itu sering dipakai juga, cuma nggak umum. Sama macOS juga nggak umum. macOS itu mahal biasanya itu bayar. Nah, ini tampilan, yang di depan-depan kalian ini PC ini biasanya pakainya Windows. Nah, kalian harus paham tata letak menu-menunya ada di mana aja. Nah, ini menu start di sini yang gambar logo Windows. Nah, di sini nanti muncul tampilan aplikasi yang sering digunakan. Ini ada setting, Firefox, macam-macam tergantung kalian sering makainya apa. Nah, di sini juga sama. Biasanya tuh ada aplikasi tergantung kalian pakainya apa di sini muncul. Nah, di sini ada menu itu tadi shutdown. Coba dinyalain PC-nya. Dinyalain sambil dilihat di sini. Lihat di sini nih. Ini kan menu power ya di sini tuh. Ini menu power. Nah, kalau di menu setting, terus menu picture, dokumen, sama owner. Nah, kalau sign out, lock sama change itu kalau sign out itu nanti keluar. Kalau lock itu ngunci berarti. Nah, kalau mau searching aplikasi di sini nih. Nanti biasanya muncul misalkan nyari kalkulator, nyari apa tuh. Nah, gitu.
misal pencarian. Nah, nyari pengaturan, nyari apa aja di sini ada. Kalau di sini misal saya di sini pencarian, misalkan aplikasi apa yang dicari, misalkan from, nah itu ada tuh, tinggal open aja. Misalkan aplikasi Microsoft Word, berarti cari Word, nah nanti ada. Kalau aplikasinya udah kepasang biasanya ada. Jadi misalkan Firefox ya, nah itu ada tuh, misal setting, nah itu ada. Jadi menunya tuh dicari. Kalau di Android kan tinggal digeser pakai jari aja ketemu. Kalau ini dicari menunya. Jadi harus hafal menu-menunya apa aja di sini tuh. Menunya dicari. Jadi kalau pengen udah masang aplikasi dicari di sini. Nah, control panel. Biasanya kalau control panel itu untuk melihat pengaturan ya, control panel atau setting. Coba diketik di sini control panel atau setting ya, control panel. Nah, ini biasanya sih untuk pengaturan settingnya. Jadi misalkan di sini ada install program, ini berarti aplikasi. Ini aplikasi apa aja yang udah keinstall. Program fitur. Nah tuh, ini aplikasi-aplikasi yang saya install di sini muncul. Jadi kalau waktu senggang tuh ya, kalian tuh di searching aja menu-menu yang di PC itu apa gitu. Jadi manfaatkan waktu kalian kalau pas di lab, buka Microsoft-nya, buka PC-nya, terus dicari-cari menu-menu yang kalian ingin pahamin gitu. Kalau nggak paham tinggal dicari aja di internet. Nah, ini menu sistem ya, tentang sistem. Di sini misalkan saya ketik sistem, nanti dia akan muncul sistemnya. Nah, di sini tuh. Ini prosesornya Intel i7 generasi ke-8, RAM-nya 8, SSD-nya berapa giga. Nah, ini muncul. Ini namanya menu sistem atau board. Terus menu apa aja ada di sini. Jadi pas nyari itu di menu pencarian. Nah, ini menu aktivasi, terus aplikasi-aplikasi Notepad. Jadi intinya sih kalian harus terbiasa dalam menggunakan Microsoft-nya gitu. Maksudnya dalam menggunakan Windows. Jadi kalau kalian jarang buka PC atau belum pernah megang PC sama sekali, usahakan kalian pas di lab tuh ngetik-ngetik atau apa gitu, mencet-mencet, belajar ketik di Microsoft Word atau di Notepad ya. Kalau nggak ada Microsoft Word berarti di sini ketik Notepad. Nah, ini tuh open tuh berarti buka, terus diketik apa aja gitu kayak gini. Nah, terus kalau mau disimpan ya tinggal simpan aja, ini file save. Nah, kayak gitu. Kalau pengen close ya tinggal di close, nggak usah di down save lah. Nah, ini menu Explorer, berarti kalau di sini tuh menu file manager kalau di Android tuh. Nah, di sini ada dua tempat ya, local disk D, local disk C. Nah, kalau C dia itu untuk sistem. Nah, kalau local disk D dia untuk nyimpan file. Word, dokumen, foto, video. Nah, ini menu download itu biasanya kalau kalian download dari internet, dia akan muncul di sini. Kalian tadi download apa? Kalau nge-save dari Word, biasanya munculnya di dokumen. Kalau picture atau video, itu biasanya kalian nyimpan foto atau video dari mana gitu. Nah, musik juga sama. Jadi ini tuh menu-menu di file manager kalau di Android tuh. Kita lihat lagi di sini. Nah, tuh menu-menu file manager. Terus nah, kalau di menu sebelah sini ya, di sini ada jam. Kalau ngatur jam itu tinggal klik kanan, terus masuk ke adjust time. Nah, di sini ngatur jamnya. Kalau jamnya belum benar,
Nah ini Jakarta, kalau ada internet tuh tinggal di since now. Nah ini set automatically. Kalau nggak ada internetnya berarti tinggal di change aja di sini. Intinya di off. Jadi usahakan kalian nyari-nyari sendiri terbiasa gitu. Karena kalau saya ajarin semuanya waktunya terbatas. Saya kan cuma Selasa doang gitu. Nah pas kalian ada waktu di lab tuh, buka-buka sendiri aja nggak apa-apa. Di sini ada menu untuk virus ya. Kalau saya sudah ini ya virus. Kalau pengen ini ya, virus. Nah Windows Protection di sini. Biasanya untuk ngecek apakah ada virus atau enggak gitu. Di sini. Kalau nggak ada ya berarti nanti off biasanya tuh. Nah kalau di sini biasanya untuk internet ya, untuk wifi. Kalau ada wifi-nya. Nah yang dua ini di depan ini ada wifi-nya. Kalau PC yang lain itu biasanya nggak ada wifi. Nah pojok sana itu ada wifi tuh. Jadi kalau PC internetnya itu dari wifi. Kalau nggak ada wifi-nya udah berarti nggak jalan. Atau dari kabelan. Biasanya sih di sininya ada logo PC di sini. Nah ini pengaturan lain-lain ya. Nah itu pengaturan jam tuh. Jadi cari-cari sendiri aja dulu kalau itu tuh. Kalau udah terbiasa sih enak. Nanti kalian belajarnya apa gitu. Ini pengaturan update. Biasanya sih kalau pengaturan update itu dimatikan. Nah ini pengaturan ini ya. Masuk ke sini pengaturan picture ya. Coba di pengaturan picture. Ini klik kanan. Nah di sini display. Ini untuk ngatur ini display resolution tuh gede apa enggak layarnya gitu. Nah kalau di sini personalis ini ngatur tampilan ininya, temanya. Misalkan ini saya diklik ya, nanti di sini otomatis berubah. Tuh. Jadi untuk ngatur tema tuh di personalis, klik kanan personalis. Tema awal ini nanti otomatis berubah. Ini untuk ngatur tema, terus nah solid color. Nanti kalau secara khususnya sih di informatika ya kalau itu. Kalian udah masuk informatika belum? Udah belajarnya? Ada yang ngajarin informatika nggak? Mapel informatik ada nggak? Siapa yang ngajar? Informatika ada yang ngajar kan? Siapa yang ngajar? Nggak tahu. Informatika ngapain itu? Di Word? Di mana? Web? Belajar ngecek doang. Ya masih belajar. Nanti secara khusus sih kalau tentang apa sih lebih familiar tentang Windows tuh biasanya di informatika tuh ngajarin. Jadi misalkan di sini menu CMD fungsinya buat apa gitu. Misalkan CMD ping sekian. Nah ini untuk ngecek internet. Kalau TTL berarti dia ada koneksi internetnya. Terus kalau masuk ke menu file, kalau pengen nambah file kayak gimana? Tinggal atau nambah folder ya. Tinggal klik new di bawah sini, new folder. Ini foldernya apa? Misalkan folder foto. Nah khusus naruh foto berarti. Nah terus kalau folder dokumen tinggal nambah aja. Terus kalau pengen mindahin apa? Tinggal klik kanan.
tinggal di cut. Kalau mindahin itu pakai cut ya, klik kanan cut, klik ditaruh di sini Ctrl V. Atau kalau mau cepet tinggal di drag aja, drag sini, tarik ke atas, nah taruh di mana. Kalau di mouse tuh kliknya klik kiri ya, ditekan terus lepas, nah otomatis. Kalau pengen apa sih di seleksi semua, tekan shift terus di sini klik sampai bawah, shift. Nah terus pengen pindahin Ctrl X kalau pakai ini ya, Ctrl X terus di sini, maka filenya ada di foto. Kalau pengen kembaliin biasanya pakai Ctrl Z, nah kembali lagi, foldernya hilang. Tadinya kan ada folder foto yang udah dibuat kayak gitu. Nanti kalau lebih spesifiknya sih di informatika aja, nanti siapa gitulah yang Pak minta ajarin ini gitu. Kalau saya sih lebih ke teknisnya. Nah lanjut aja nih ya, masuk ke file ISO ya. Nah file ISO ini adalah file installer, istilahnya tuh file untuk menghidupkan sebuah PC. Nah file ISO biasanya itu download langsung dari ininya, file ISO Windows 11 ya. Yang sekarang tuh Windows 11, Windows 10 itu udah ini ya. Nah download langsung dari Microsoft.com. Nah cara nyarinya tuh ya, ini saya close dulu ya. File ISO. Nah ini intinya itu ini ya, menghubungkan komputer tanpa OS, komputer akan cuma kotak mati. Udah ditulis belum ini? Ini nih fungsinya. Ini contoh OS nya ditulis ya. Nah ada 32 bit sama 64 bit kalau itu tuh. Nah biasanya pakai 64 bit kalau itu. Kebanyakan PC zaman sekarang itu biasanya pakai 64 bit. 64 bit atau 32 bit. Kalau PC lama Windows, biasanya sih kalau PC lama atau di warnet itu biasanya pakai Windows 7 atau 10 32 bit atau laptop tuh. Downloadnya ini 32 bit. Nah bedanya apa? Bedanya itu di besar filenya. Kalau 64 bit itu biasanya filenya lebih gede, lebih berat. Kalau pas proses biasanya makan RAM-nya gede. Kalau 32 bit biasanya makan RAM-nya kecil. Nah file ISO sudah dicari, tinggal diklik aja di sini download file ISO Windows 11. Ini sekitar ini ya. Terus di sini bentar lagi proses. Sekitar 6 GB filenya. Nah, di sini nih, pilih select download, pilih ini, terus confirm. Nanti kalau itu sih harus punya itunya ya, cuma kalian nggak ada sih. Terus di sini pilih English internasional, confirm lagi. Kalau ada kota sih download ini 64 bit download. Nah ini sekitar, coba di download ya, nanti saya stop lagi. Nah sekitar 5,4 giga nih ada. Nah ini kan 5,4 giga, ini filenya lumayan gede nih. Windows 11. Nah ini Windows 11 itu untuk PC-PC yang lama, PC-PC yang baru.
Jadi laptop keluaran terbaru, keluaran tahun 2021 sampai sekarang tuh biasanya pakai Windows 11. Kalau Windows 10, dia PC-PC yang lama di sini nih pakai Windows 10 semua. Kalau Windows 11 tuh lebih berat gitu. Nah, usahakan nanti kalau pengen praktek sendiri di rumah, download file ISO-nya sama punya flash disk. Punya flash disk ya. Di flash disk tahu kan? Nah, sok udah hafal belum? Ini. Mana tadi keluar kita? Yusuf tuh. Hafal belum? Ini malah tidur aja, ngapalin aja. Udah hafal belum yang dua nih? Nah, kalau macOS itu biasanya tampilannya khusus ini ya. Khusus untuk Apple. Produk-produk keluaran Apple itu biasanya MacBook itu pakai macOS. Nah, tampilannya kayak gini. Ini khusus untuk orang kaya ini sih. Mahal ini. Kalau PC laptop biasa itu 8 juta, kalau ini 25 juta. Aplikasinya juga bayar. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang untuk sehari-hari itu biasanya bayar kalau macOS tuh. Nah, ini tuh, cuma tampilannya beda kayak gini doang sih, sama aja secara fungsi itu sama, cuma beda-beda letak di aplikasinya. Ini letaknya apa, terus ini namanya apa, terus browsernya namanya apa, biasanya kayak gitu. macOS tuh tampilannya kayak gini. Nah, terus kalau Linux tuh ada macam-macam ya, ada Linux Ubuntu, Linux Mint, Linux Debian. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, kalau Linux gratis ini tuh, bebas, nggak bayar. Ya, ini ada yang namanya Windows itu butuh lisensi ya, lisensi. Linux free. Jadi kalau pengen nginstal kalau Windows itu biasanya bayar. Jangan nih, misalkan Windows ya, harga lisensinya bisa di crack, cuma kalau pengen resmi itu bayar. Nah, harganya sekitar segitu, 50 ribuan lisensinya. Jadi setiap PC itu ada lisensinya kalau Windows. Digital license. Kalau ngecek lisensi berarti di sini activation setting. Nah, kalau di sininya belum aktivasi, ini kan ada tulisan Windows Activate Digital License. Berarti punya saya udah diaktifasi. Kalau belum diaktifasi biasanya dia hitam layarnya. Terus di sini ada peringatan segera aktivasi Windows biasanya. Nah, pentingnya itu. Terus kalau Linux dia gratis ya. Linux kalau secara fungsi sih sama aja kayak Windows ya. Linux misalkan Debian. Nah, itu tampilannya sama aja kayak Windows, kayak Android. Jadi cuma beda di tampilan doang, sama beda di file-filenya tuh beda. Jadi kalau pengen nyoba-nyoba sendiri, usahakan kalian download ISO-nya tuh, file ISO, terus belajar mandiri gitu. Nah, ini nih tampilannya deh. Udah hafal belum? Malah tidur aja. Kalau udah maju. Sok maju sok.
aja. Kan udah seminggu yang lalu J. Kalau yang kemarin-kemarin dadakan malah. Nah kalau Android kalian pasti udah tahu ya. Android itu tampilannya kayak HP aja kayak biasa. Sekarang tuh Android ke 16 kalau nggak salah sih. Nah, Android itu ada versi 1 sampai 16 ya. Misalkan versi 7. Nah, versi 7 itu Nougat. Tampilannya kayak gini. Tampilan itunya tuh jadul. Nah, tuh. Ayo sok maju sok kalau udah sih. Nah, yang perlu kalian tahu tuh cara downloadnya aja nih, cara download OS-nya. Jadi kalau pengen nyari download tuh biasanya di sini Android, misalkan ini ya, Android OS 7 ISO download. Nanti ada tulisannya di sini. Misalkan Prime OS ISO download nih. Nah, di sini ada menu downloadnya nih. Dan misalkan di sini Linux Mint ISO download misal. Nah, di sini ada pilihannya download. Ini kalau pengen download aja sih, kalau enggak ya nggak usah. Nah, di sini tinggal pilih aja download nih. Pengen belajar Linux Mint tuh. Sebenarnya di sini saya udah kasih linknya, kalau itu sih tinggal buka ini aja. Link yang ini tuh SID-nya tuh. KJD 99 tuh.
nanti masuk ke link ini. Nah di sini tuh udah ada nih pen drive Linux nih. Nah di sini file ISO yang perlu kalian tahu ya di sini. Linux tuh ada macam-macam ISO-nya. Nah ada tipe ada Arch Linux, biasanya untuk hacking biasanya munculnya di Arch Linux. Nih, ini linknya nih. Tinggal cari di sini Arch Linux. Nah tuh. Jadi kalau punya laptop atau PC sendiri sih, ada nggak yang punya laptop PC di rumah? Nggak ada. Sayang sekali nggak ada. Kalau punya sendiri tuh ya di PC atau laptop di rumah tuh belajar enak. Jadi belajar itu enak. Pengen download ISO, belajar install deh. Kalau rusak kan tinggal beres lagi. Nah kalau pengen download ISO ininya di sini Musgrave. Nah di sini ada Windows 10, Windows 11 pilihannya tuh. Tinggal dipilih aja pengen download apa. Nah kalau Windows 11 itu versi yang terbaru, Windows 10 itu yang lama. Nah Windows 10 tuh nanti batasannya itu Oktober. Kalau udah Oktober dia nggak ada updatean lagi, udah nggak didukung. Nah ini bahasanya ya, terus tinggal pilih aja English. Pilih 64 bit atau X86 itu sama 32 bit. Nah kalau X86 dia itu untuk PC yang lama, kalau X64 bit itu untuk PC atau laptop yang baru, yang RAM-nya tuh 8 GB. Kalau ini X86 biasanya 32 bit itu yang 4 GB RAM-nya. Tinggal klik download aja, udah ada linknya semua di sini. Ayo sok ini maju. Orang ditungguin dari tadi sih. Tuh tinggal gitu aja tuh. Tuh kelihatan dong, itu motherboard apa tuh. Ada layarnya tuh, tinggal perkenalkan. Saya akan menjelaskan tentang komponen hardware untuk merakit PC. Itu aja. Pertama ada motherboard. Kelihatan kan motherboard tuh. Ayo sob maju sob. Orang udah ada gambarnya aja. Tinggal lihat aja gambarnya, jelasin. Sok Andre aja sok duluan sok. Jaga Dre. Sok buruan sok. Oke ya, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.